Ya, selamat siang semuanya. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai passive voice, tapi untuk kalimat simple present terlebih dahulu. Saya akan share screen dulu untuk topik passive voice simple present. Ya, ya mudah-mudahan sudah terlihat screen saya. Nah, simple present kalimat aktif dan pasif. Nah, karena kita sebelum membuat kalimat pasif, biasanya kita disuguhkan atau diberikan contoh kalimat aktif, baru kita disuruh membuat kalimat pasif. Itu pelajaran SMA. Tapi kalau biasanya dalam percakapan sehari-hari sih tidak perlu dibuatkan aktif, atau memang kalau kalimat kita itu pasif, langsung dibuatkan pasif. Tapi kita terlebih dahulu mempelajari lebih dasar bagaimana perubahan dari kalimat aktif ke pasif di kalimat simple present. Nah, terlebih dahulu kita harus memahami apa sih kalimat aktif dan pasif. Nah, kalimat aktif adalah sebuah kalimat di mana subjek, ya, pelaku yang secara aktif nah di sini ada makanya nanti kata kerjanya memang harus diawali dengan ya. Yang secara aktif melakukan suatu tindakan yang dikemukakan dalam predikat. Nah, predikat ini adalah kata kerjanya, disebut dengan predikat di dalam struktur bahasa, kepada objek. Makanya disebut subjek melakukan memberikan penderitaan atau memberikan aksi terhadap si objek, gitu ya. Makanya subjek adalah pelaku, objeknya penderita. Penderita maksudnya aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh si subjek, perbuatan tersebut terlihat di predikat. Nah, predikatnya itu kata kerjanya itu berefek ke si objek. Oke. Nah, makanya di bahasa Indonesia kita sering melihat kata kata kerja awalan itulah ciri-ciri kalimat aktif dalam bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris ciri-cirinya itu nanti tidak ada to be tambah verb 3, ya. Kalau di kalimat pasif dari menjadi di. Nah, di bahasa Inggris nanti ada to be tergantung tensesnya. Kalau tensesnya simple present berarti to be-nya ada 3, is, am, are, tergantung subjeknya. Kalau subjeknya she berarti to be-nya is. Nah, to be-nya itu nanti harus diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Nah, itulah ciri-ciri sebenarnya kalimat pasif. Ya, ada to be-nya, setelah to be langsung diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Itulah ciri-ciri kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Nah, oke, kita bahas. Nah, tadi kalau kata kerja, semua kata kerja tidak boleh dimasukkan kalimat pasif. Hanya kata kerja yang ada objeknya lah yang bisa dimasukkan ke dalam pasif. Contohnya lihat dua kalimat ini. Ada dua kata, ada sama-sama menggunakan kata kerja duduk dan memakan. Nah, lihat, Vina sering duduk di depan teras rumahnya. Lihat, duduk langsung diikuti oleh kata tempat di depan, ya. Oke, preposition. Berarti ini nggak ada objeknya duduk. Dan kalau kita langsung, tadi kan ciri-cirinya ada di. Contoh, duduk jadi diduduk. Boleh? Nggak boleh, makanya ini salah. Memakan. Memakan, dimakan. Boleh. Dan di sini ada objeknya. Kenapa? Jadi ingat, kata kerja yang ada objeknya lah yang dibuat menjadi kalimat pasif. Karena objeknya inilah yang nanti menjadi subjek di kalimat pasif. Ya, contohnya gini. Vina selalu memakan buah-buahan. Pasifnya, ini yang di depan. Buah-buahan selalu dimakan oleh Vina. Jadi ada pergantian antara subjek dan predikat ketika kita mengubah kalimat aktif ke pasif. Gitu ya. Oke, lihat ini memakan, dimakan berarti boleh. Sedangkan ini duduk, diduduk. Dan duduk ini bukan kata kerja yang ada objeknya. Ya. Duduk ini langsung diikuti oleh kata tempat. Ya. Oke. Nah, di sini kalau dulu di SMA kita selalu diajarkan gurunya menghafal rumus dan kita membuat kalimat sesuai rumus. Nah, kalau untuk udah kuliah seperti ini atau kita mau belajar
sebenarnya tanpa melihat rumus, sebenarnya pahami saja bahwasanya kalau di kalimat aktif itu tidak ada to be ditambah kata kerja bentuk ketiga gitu. Lihat nanti ciri-cirinya sesuai tensesnya. Nah, karena kita belajar simple present di sini, kita subjek verb one tambah objek. Lihat di sini kita sedikit membahas juga mengenai simple present kalimat aktifnya. Untuk subjek she, he, it, kata kerjanya ditambah s atau es. Sedangkan nanti kalau subjeknya I, you, they, we, ya, I, you, they, we, kalau saya singkat, itu tidak membutuhkan s atau es. Contohnya I go, bukan I goes, ya. Saya melakukan pekerjaanku, I do, bukan I does. Tapi kalau she does. Dia melakukan pekerjaan rumahnya. She does her homework, ya. Dia pergi ke toko. She goes to the office, ya. Oke, lihat. Ada dua saya buatkan kalimat di sini. Nanti kita belajar bagaimana perubahan yang terjadi ketika kita mengubah kalimat aktif ke kalimat pasif. Lihat. I wash my clothes every day. Lihat di sini ada kata kerja dan ada objeknya. Ya, karena objeknya inilah yang nanti menjadi subjek di kalimat pasif. Lihat. Jadi my clothes ini menjadi subjek di sini. Dan saya bilang ketika my clothes to be-nya jadi are bukan is. Ya. Ingat di simple present berarti to be-nya ada 3 ya. Kalau nanti to be-nya subjeknya she, he, it berarti to be-nya is. Kalau subjeknya nanti I to be-nya am. Kalau subjeknya tadi you, we, they to be-nya are. Jadi karena di sini my clothes jangan bingung. Ini kan tidak ada di sini I, you, they, we. Nah, ingat penjelasan saya kemarin mengenai pronoun. My clothes karena bendanya banyak, pakaian-pakaiannya, dilihat juga dari es di sini. Kata benda ditambah es berarti plural, lebih dari satu, berarti pakaian-pakaiannya lebih dari satu. Berarti di sini bisa kita masukkan ke kelompok they. Ya. Ya. They. Ya. Kenapa they? Karena kalau they mereka, artinya kalau di bahasa Inggris kalau bendanya lebih dari satu, 2 buku, itu maksudnya ke they. They itu bukan hanya untuk manusia, ya. Kalau di bahasa Inggris, they itu bukan hanya untuk manusia, tapi merujuk ke benda, tapi bendanya itu jumlahnya lebih dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi ini kelompok they. Ya, kenapa di sini are itu yang tadi saya maksudkan karena di sini my clothes. Ya, my clothes are washed. Ingat, kalau di sini saya yang mencuci berarti di sini dicuci apanya? Bajunya berarti my clothes are washed. Inilah sebenarnya to be-nya inilah sebenarnya yang diterjemahkan menjadi di. Nah, dicuci berarti tergantung kata kerja karena di sini washed berarti dicuci. Oke. Nah, kalimat kedua. Mario eats an apple every day. Mario memakan sebuah apel setiap hari. Apa yang dimakan apel? Berarti apelnya yang di depan. Sebuah apel dimakan. Ya, sebuah apel dimakan oleh Mario setiap hari. Kenapa di sini is? Nah, ingat an apple karena apelnya 1, ini maksudnya ke kelompok it. Karena di sini it, makanya to be-nya is. Jadi jangan bingung-bingung, jangan dihafalnya cuman I, you, they, we. Ya, sedangkan kalau misalkan masuk nanti nama Mario and Naomi kan sudah 2 orang, maksudnya ke they. Kalau misalkan the cat, maksudnya ke it. Tapi kalau the cats, kucing-kucing itu berarti kucingnya lebih dari 1, maksudnya ke they. Kalau misalkan Gerald, maksudnya ke he. Kalau misalkan Naomi, maksudnya ke she. Jadi jangan dihafal hanya I, you, they, she, he, it. Subjeknya nanti bisa spesifik namanya. Ya. Dia perempuan, berarti dia perempuan bisa aja jadi my mother, my sister, my aunt, my teacher. Ya, he laki-laki bisa aja jadi my uncle, my brother, my friend, gitu ya. It bisa aja a book, a cat, my hair, my neighbor, dan segala macam ya. Jadi kalau bendanya 1 itu maksudnya ke it.
Oke, jadi di sini it is ya, an apple is eaten by Mario. Dimakan. Lihat, kata kerja wash bentuk pertama, bentuk ketiganya washed. Inilah regular verb, artinya kata kerjanya ditambah ed dan ed di bentuk kedua dan ketiga. Tapi lihat di sini ada kata kerja yang irregular, artinya tidak ditambah ed, tapi punya bentuk tersendiri. Eat, ate, eaten. Ya. Jadi ini kata kerja yang irregular verb ini memang kita harus banyak pahami, karena memang kata-kata irregular verbs inilah yang sering muncul di saat ujian TOEFL test, TOEIC, ya. Oke. Jadi kita nggak bisa memilih, saya taunya hanya ed enggak. Karena sebenarnya kata kerja yang irregular verb inilah kata kerja yang memang kita sering pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya makan, eat, ate, eaten. Minum, drink, drank, drunk. Ya, memberikan, give, gave, given. Mendengar, hear, heard, heard. Gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi ingat untuk kalimat pasif semua tenses harus menggunakan kata kerja bentuk ketiga. To be-nya tergantung tensesnya. Karena di sini tensesnya simple present berarti to be-nya is, am, are. Oke, baik. Saya buatkan di sini ada contoh 4 kalimat. Lihat. I buy a novel once in a month. Yang perlu kita perhatikan adalah subjek, kata kerjanya, dan objeknya. Di sini membeli berarti nanti di kalimat pasif dibeli. Ingat, karena di sini dibeli bukan saya yang dibeli, tetapi novelnya. Berarti novelnya yang di depan. Sebuah novel dibeli oleh saya sekali dalam sebulan. Jadi is bought, dibeli. Lihat, buy berubah menjadi bought. Ya, ini adalah kata kerja irregular. Ya, buy, bought, bought. Bentuk kedua dan ketiganya sama. People make paper from trees. Orang-orang membuat kertas dari pohon. Lihat ini. People subjeknya, make predikatnya atau kata kerjanya, paper objeknya. Apa yang dibuat? Paper. Berarti papernya yang jadi di depan. Paper. Nah, boleh kita tambahkan the atau terserah, jangan bingung-bingung. Paper is made by people from trees. Kertas dibuat paper. Kenapa di sini is? Nah, saya ini juga a novel. Kenapa is bukan are? Karena a. Sedangkan ini paper, kertas itu bahannya tidak bisa dihitung, tapi lembarannya bisa dihitung. Tapi artinya ini adalah bahan kertas. Jadi paper is. Kenapa is? Karena paper ini maksudnya ke it, ya. Paper is made, dibuat oleh orang-orang. Kalimat ketiga. He eats 2 apples in a day. Lihat. He, kenapa pakai s? Karena di sini he. Ingat penjelasan saya tadi untuk simple present. Uniknya kalau subjeknya itu she, he, it, kata kerjanya ditambah s atau es. Oke, kalau ini eats ya, ditambah s. He eats 2 apples in a day. Ya, dia memakan 2 buah apel. Apa yang dimakan? 2 buah apel. Makanya 2 buah apel yang di depan. 2 ini sama dengan ini ya, biar nggak bingung-bingung ya. Ya. 2 apples are eaten by him. 2 apel dimakan oleh dia dalam sehari. Lihat ini, kenapa pakai are? Karena di sini 2 apples. Bendanya atau apelnya lebih dari 1. Di sini jumlahnya 2, makanya di sini are. Ya. Oke, nomor 4 yang terakhir. They sweep the floor every morning. Mereka mengepel lantai itu setiap pagi. Apa yang dipel? Lantai. Berarti lantainya yang jadi subjek di sini. Lantai is swept. Kenapa di sini is bukan are? Karena lantai itu tidak dihitung. 1 lantai, 2 lantai. Itu kan tingkat ya, kalau rumahnya lantai 1, lantai 2 itu bukan jumlah lantainya gitu, tingkatnya sebenarnya. Tapi kita sebut lantai 1, lantai 2. Nah, lantai di sini maksudnya tidak bisa dihitung. Jadi jangan bingung. Di sini is karena lantainya dihitung 1 ya. Oke, the floor is swept by them. Lihat di sini, sweep menjadi swept. Makanya saya selalu membuat banyak kosakata, kata kerja yang tidak beraturan biar kita semakin banyak kosakatanya. Ya, make, made, made bentuk ketiganya. Eats, ate, eaten, eaten bentuk ketiganya. Sweep, swept, swept, swept bentuk ketiganya. Ya, buy, bought, bought. Ya. Oke, demikian penjelasan saya mengenai simple present dalam kalimat aktif dan pasif. Mudah-mudahan sudah bisa membuat kalimat pasif.
atau mengubah kalimat aktif ke dalam kalimat pasif menggunakan simple present tense. Saya Gunawan Tamunsaribu, saya undur diri. Sampai ketemu dengan topik yang lain di lain waktu. Thank you so much. I'm signing off.